Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nasrulita Naila dari Prodi A1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 230123009 Universitas Harapan Bangsa. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga menyebutkan 5 asas dan juga 5 adigium. Jadi pertama saya akan menyebutkan dan menjelaskan 5 adigium, yaitu yang pertama, fakta sunt potentiora verbis, artinya perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Jadi, seseorang melakukan perbuatan atau adanya fakta-fakta itu jauh lebih kuat pembuktiannya dari sekedar kata-kata. Lalu yang kedua ada Judex sed lex laguens, yang artinya hakim ialah hukum yang berbicara. Jadi, hakim harus memutuskan suatu kasus berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan keinginan sang hakim. Lalu, yang ketiga ada Salus populi suprema lex, yang artinya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi, kemakmuran atau kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan hukum. Lalu yang keempat ada frustra legis auxilium quaerit in legem committed, yang artinya sia-sia bagi seorang yang menentang hukum, namun ia sendiri yang meminta bantuan hukum. Jadi, seseorang yang melanggar hukum tidak dapat meminta bantuan hukum untuk membela dirinya. Lalu yang kelima ada Fiat Justitia Ruat Coelum, yang artinya sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Jadi, hukum harus ditegaskan dengan tegas dan adil, bahkan jika itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang besar. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan dan juga menjelaskan 5 asas hukum. Yang pertama ada asas reciprocitas, artinya apabila suatu negara menerima duta dari negara sahabat, maka negara itu juga harus mengirimkan dutanya. Artinya adalah dalam konteks hukum internasional, asas timbal balik memastikan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama dan membangun hubungan yang saling menghormati antar warga negara. Lalu yang kedua ada asas statuta mixta, artinya dalam menghukum suatu perbuatan digunakan hukum negara di mana perbuatan itu dilakukan. Jadi artinya untuk menghukum suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus menggunakan hukum negara atau perbuatan yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada asas personalitas, artinya asas untuk menentukan status pribadi seseorang yang berlaku padanya adalah hukum nasionalisnya atau hukum negaranya. Lalu artinya adalah hukum yang berlaku pada seseorang harus sesuai dengan status atau kedudukan hukumnya. Lalu yang keempat ada asas teritorialitas, artinya asas yang berlaku bagi seseorang adalah hukum negara di mana dia berdomisili. Artinya adalah suatu negara berwenang untuk menganut dan menyelesaikan masalah hukum di wilayahnya. Lalu yang kelima ada asas komunal, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan masyarakat yang erat dengan rasa kebersamaan yang meliputi seluruh larangan hukum adat. Artinya adalah masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki secara bersama dan dilakukan adat. Oke. Berikut pemaparan dari saya tentang 5 asas dan juga 5 adigium. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.